Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mananu, Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Hafidhu, Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Du Gusti kula minuwun dumateng panjenengan, rizki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, rizki berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebegitu cintanya, sayangnya kepada kita, sehingga rahmat yang dianugerahkan kepada kita, subhanallah, sangat luar biasa. Nikmat Allah. Jangan kita berpikir kepada yang lain-lain yang lebih tinggi, yang lebih aneh. Jangan. Kita berpikir sedikit yang sederhana saja. Kalau kita oleh Allah diberi hidung, terus lubangnya itu kebalik dari atas. Kebayang kalau kita mandi atau kita hujan-hujan atau kita mandi, masuk tuh air ke dalam hidung. Tapi begitu Allah menciptakan makhluknya, menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan seindah-indahnya ciptaan. Masya Allah. Kalau kita menyaksikan ya, ciptaan-ciptaan Allah. Ada laki-laki yang ganteng, lewat ganteng. Ada juga ada perempuan yang begitu cantik, lewat cantik. Subhanallah. Kita melihatnya sangat ajib, luar biasa. Kita melihat orang yang ganteng, kita ingat kepada Allah, sungguh dahsyat Allah. Kita melihat perempuan yang begitu cantik dan indah, kita ingat kepada Allah. Kalau kita belum seperti itu, harus kita usahakan. Karena itulah yang namanya ma'rifat kepada Allah. Berbagai macam ma'rifat kepada Allah, di antaranya minimal kita harus bisa seperti itu. Jadi kita selalu terhubung, selalu ingat, selalu menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita cinta kepada Allah.
Dan contohnya ya seperti gini aja. Kita punya istri atau kita punya pacar misalkan ya yang belum nikah. Terus istri kita itu begitu sayang kepada kita, begitu pengertian kepada kita, begitu benar-benar memperhatikan kepada kita, apapun keinginan kita dipenuhi, apapun yang kita mau dia selalu menyediakan. Di dalam berkata, di dalam hal berbicara, di dalam hal bercakap, selalu enak didengar, bisa menyenangkan hati kita. Itulah yang dinamakan istri solihah. Nah, yang dinamakan istri solihah itu bukan perempuan yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin wirid, rajin baca Al-Quran, bukan. Yang dinamakan istri solihah itu adalah istri yang apabila suami melihat dia, suami itu merasa senang hatinya. Itulah yang namanya istri solihah. Ya intinya istri yang begitu baik, istri yang begitu sayang, begitu pengertian, begitu cinta terhadap suaminya, itulah istri yang solihah. Sehingga suami kita kalau melihat istri kita, kita merasa senang. Kenapa senang? Ya karena selalu kita lihat istri kita ya selalu cantik, selalu bersih, selalu tersenyum, selalu apapun keinginan kita selalu tersedia. Kita mau minum enggak usah dipinta, sudah ngerti bahwa air sendiri. Kita ingin makan, tidak usah kita minta, dia sudah nyiapin. Begitu juga dalam hal pakaian. Alhamdulillah, itulah istri solihah namanya. Jadi jangan sampai nih kita punya istri, wah gebrak-gebrik ke sini ke sana, janjirat-jinjrit gitu kan. Ya karena dia sering ke madrasah siang, sering dia baca Quran, sering dia berbagai macam ibadah. Kumpul-kumpul dia merasa, wah ini saya istri solihah, bukan. Tapi suaminya enggak keurus, na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang namanya seorang istri itu, kalau ingin istri itu berlevel solihah, baktilah kepada suami. Jadi apabila suami lihat istri merasa senang hatinya, maka itulah istri solihah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau jadi istri itu sebenarnya enak. Jadi istri itu sebenarnya enak. Jadi seorang istri mau mendapatkan surga itu mudah. Mudah istri. Cukup dengan berbakti kepada suami. Tentu bakti juga kepada orang tua. Jangan sampai ini kita salah kaprah, overdosis. Saking kita cintanya kepada suami, malah orang tua kita bantah, orang tua kita tinggalkan, itu mah salah jalan. Jadi terhadap suami yang baru saja ketemu, baru ya udah pada gede ketemu, harus kita begitu bakti, ya apalagi kepada orang tua. Tanpa ada orang tua tidak akan ada kita. Makanya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah kalau orang tua ridho, bencinya Allah kalau orang tua benci. Makanya jangan sampai kita dibenci oleh orang tua. Jadi ini kadang-kadang banyak ya, saking dia baru taunya gini, baru ngaji ini dalam kitab Uqudul Jan ya, tentang menerangkan tentang hal suami istri. Jadi baru tahu itu tentang harus berbakti kepada suami ya, sehingga kebablasan orang tua malah enggak dihiraukan. Katanya udahlah, katanya udah istri mah surganya ada di suami. Iya, surganya istri itu adalah berada di suami, tapi kalau tidak durhaka kepada orang tua. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, adalah sebagai pola ikutan kita, arahan kepada kita di dalam hal kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, berpakaianlah
dengan pakaian, makanan, minuman. Arti bebasnya seperti itu. Min thayyibat, jadi dari yang baik-baik, jangan dari nyolong, jangan dari nipu, jangan dari memaksa, jangan dari berbagai macam lah, dengan cara jahat, merampas segala macam. Jangan. Jadi makanlah, minumlah, berpakaianlah dengan yang baik-baik, yang diberikan, yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dalam hal ini hal tentang makan ya, makan minum, berpakaian, kita ini harus hati-hati, karena kalau kita misalkan makanan dari haram itu ya dari curi, dari nipu, dari merampas, dari membodoh-bodohi. Ya, misalkan jualan timbangan dikurangin, takaran seperti itu. Ya, banyak manipulasi lah, enggak sebenarnya maksudnya dengan cara seperti itu. Jadi kita makan, minum dengan jalan seperti itu, kita ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diumpamakan di dalam kitab Wasiatul Mustafa ya. Di situ Syekh Abdullah Syaroni berkata ya, seandainya kita itu ibadah seharian semalaman, tapi kita yang dimakan itu adalah barang haram, yang dipakai pun seperti itu, yang diminumkan juga sama seperti itu, maka tidak ada ubahnya kayak ayam terus ayam nyirkem ya, ngangremin maksudnya. Jadi ayam ngangremin telurnya, tapi telurnya bukan telur asli. Telur apa? Telur bosok. Jadi orang yang beribadah sungguh-sungguh siang dan malam tidak berhenti, tapi yang dimakan, yang diminum daripada haram, didapat dari haram, maka tidak ada ubahnya seperti telur yang bosok diserkemi atau ditetesin. Jadi tidak akan netes. Daripada netas ya malah pecah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dalam hal pakaian, makanan kita harus hati-hati, jangan sembarang ya, jangan sembarang. Bahkan ada cerita ya, sedikit hanya ngobrol saja. Dulu waktu Al-Fakir belajar tidur lah, belajar tidur di Buya Mupasir di Banten dulu. Waktu pertama beliau membikin pesantren pertama kali beliau bikin pesantren, Al-Fakir lah pertama di antara murid-muridnya, Al-Fakir yang pertama menjadi muridnya. Ya, enggak banyak karena paling berapa orang lah. Di situ makan benar-benar terjaga dan dijaga. Jadi makan itu tidak boleh makan siang. Jadi setiap hari itu harus puasa, harus puasa, dan setiap buka pun ya dikasih nasi juga dari kiai. Jadi kita langsung dianterin nasi gitu ke surau ya, ke aula gitu. Jadi nasi dianterin dari rumah kiai, juga tidak pakai macam-macam, cuman garam saja. Garam juga ya garam-garam, memang garam yang besar-besar itu kan. Jadi ya istilahnya makan satu aja udah bener-bener asin gitu kan. Jadi makan zaman gitu ya, kita satu tampan gitu kan, orang 5 gitu kan, atau orang 8 ya tergantung. Jadi kita puasa bukanya seperti itu. Terus minum air mentah dari kolam itu. Kita air mentah dari kolam, kita langsung minum dari kolam. Saking dijaganya itu makan minum, subhanallah, masya Allah. Tapi beliau sampai sekarang masih seperti itu,
Subhanallah. Itulah satu ulama yang benar-benar luar biasa waro gitu. Kalau di lingkungan pesantren, pakaian juga tidak boleh berbagai macam-macam pakaian, cuman ya cukup pakai gamis putih, terus pakai kopiah yang dari tapas kelapa itu, ya tapas kelapa yang menyelimuti apa ya, cabang kelapa itu kan ada tapasnya itu dijahit oleh santri, dibikin kopiah kayak kopiah gini gitu. Itu kopiah seperti itu di lingkungan pesantren gitu. Lingkungan pesantren pakai gamis putih itu, nggak salin gitu kan. Terus tiap santri satu orang satu pesantren, jadi pesantrennya enggak semacam besar, enggak jadi satu kamar, jadi satu kamar satu orang. Jadi walaupun kita di pesantren tidak pernah ngobrol dengan teman, karena kita punya tugas masing-masing. Ada yang baca Quran terus, harus khotam Quran misalkan 3 hari sekali ya. Ada yang macam-macam lah. Jadi kita tidak ada waktu untuk ngobrol dengan teman gitu. Itu pun kita tiap hari harus puasa, makannya seperti itu. Subhanallah. Tapi kalau dia keluar dari pesantren gitu kan, biasa kalau keluar dari lingkungan pesantren mau ke mobil gitu kan, naik mobil umum itu kan, biasa pakai celana panjang, terus pakai baju batik ya, kayak orang umum aja. Jadi kewaraian, keapikan, kehati-hatian, jadi tidak dipertontonkan kepada umum gitu. Jadi di muka orang banyak mah ya seperti biasa saja gitu. Subhanallah gitu. Subhanallah. Ya itulah suatu guru sebenarnya ikutan kita, ya berarti apa namanya, ya jadi mungkin dari keikhlasan lah, jadi atau memang ya itulah suatu guru yang memang ikutin kita semua. Subhanallah. Jadi tujuannya tiada lain tiada bukan ya untuk menjaga inilah makanan, minuman, pakaian, jangan sampai salah. Karena kalau makanan, minuman, pakaian terjangkit oleh yang tidak halal, ya seperti tadi itu. Jadi seperti menyerami atau meneteskan telur yang bosok. Jadi walaupun diserami ya berbulan-bulan ya, daripada menetas ya pecah. Seperti itulah. Ini perumpamaan di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni, seorang sufi yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Siapapun yang namanya santri atau ustadz atau kiai apalagi pasti mengenal siapa Syekh Abdul Wahab Syaroni. Jadi intinya apa? Intinya mari kita jaga makanan, minuman, pakaian, jangan sampai terjangkit daripada yang tidak halal, karena kalau dipakai ibadah apapun itu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekarang Al-Fakir mau berbagi, mengijazahkan tentang supaya kita tidak dimasuki maling. Kebun kita, warung kita, rumah kita, apapun itu jangan sampai dimasuki maling. Maka caranya ini Al-Fakir ijazahkan. Ini Al-Fakir juga adalah dapat ijazah. Jadi kewajiban Al-Fakir untuk membagikannya. Karena ilmu kalau tidak dibagikan nanti akan melaknat kepada siapapun yang mempunyai ilmu itu. Pertama, di malam Jumat ya. Malam Jumat itu kita tidur di tempat yang kita tuju. Kalau pabrik-pabrik, kalau warung-warung, kalau kebun-kebun, kalau rumah-rumah, tidur kita di situ. Ya kalau rumah ya kita memang tidur di rumah ya. Tapi kalau di kebun ya kita terpaksa kita tidur di kebun. Di pabrik, di warung seperti itu juga. Kita
baca surat Al-Muluk 38 kali di gelas ya, atau di air maksudnya. Mau di gelas, mau di panci, mau apa saja air, dan air itu kasih madu. Kasih madu sedikit lah, cuma syarat mau sesendok mau berapa saja, atau setetes nggak apa-apa. Terus dibacakan itu surat Al-Muluk Tabarok ya 38. Nanti setelah beres 38. Jadi kita itu harus bermalam di situ. Jadi satu hari satu malam lah 24 jam kita harus di situ. Ya pertama kita ke kebun atau ke tempat itu pagi, nanti sampai pagi lagi baru pulang ke rumah. Dan nanti itu air itu kita siramin tempat itu, siramin. Insya Allah tempat yang kita amalkan seperti itu insya Allah tidak akan dimasuki maling. Jadi tidak akan diinjak oleh maling insya Allah. Hanya inilah yang ala fakir bisa ijazakan, bisa bagikan, semoga bermanfaat dan semoga berkah, dan semoga menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah dan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.